Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepadanya, menunaikan ibadah fardu subuh berjamaah, lalu kemudian kita melanjutkan pembahasan ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara penting yang harus dipahami oleh segenap umat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama membuahkan amal dalam kehidupan kita dan menjadikan kita terang dalam perjalanan menujunya. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samati Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Pagi ini pelajaran yang ke-15, Ad-Darsul Khamis Ashar, dengan judul At-Tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim. Berhias dengan akhlak yang masyru' bagi setiap muslim, di mana disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan di dalam ucapan beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha karimun yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah itu adalah mulia dan menyukai kemuliaan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai ketinggian akhlak. Wa yaqra safsafaha, akhrajahu al-Hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang agung. Di antara firman Allah tabaraka wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ya, engkau Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang tinggi, yang agung. Oleh itulah ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat Aisyah adalah dengan mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi itu tersimpul pada Al-Qur'anul Karim. Artinya apa? Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an kecuali Nabi melakukannya. Dan tidak ada larangan-larangan yang Allah sebutkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Dan tidak ada kemuliaan, ketinggian akhlak yang ada dalam Al-Qur'an kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan
Dialah, itulah akhlaknya dan kebiasaannya. Hadis rawahu Muslim. Oleh itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar dia diberikan petunjuk, dibimbing Allah tabaraka wa taala untuk memiliki akhlak yang mulia, dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari, ya dijaga dari akhlak yang jelek dan hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma firli dhunubi wa khatayaya kullaha. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan seluruh kesalahan-kesalahanku. Allahumma na'ishni wajburni. Ya Allah, hidupkanlah aku dan jagalah diriku. Allahumma hdini li salihil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang baik dan kepada akhlak yang mulia. Fa innahu la yahdi li salihiha illa anta. Tidak ada yang bisa membimbingnya kecuali engkau. Wala yasrif sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang hina kecuali engkau. Inilah doa yang selalu dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahul Hakim dalam Al-Mustadraknya. Walihada ikhwani ahibati fillah, seorang muslim ya harus bersifat, harus berakhlak, harus memiliki ya keindahan, perhiasan dengan akhlak yang mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesempurnaan orang beriman itu ada pada kesempurnaan akhlaknya. Kesempurnaan seorang yang beriman kepada Allah ada pada kesempurnaan akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Bukan mukmin yang paling gagah, bukan mukmin yang paling sempurna dari sisi hartanya, bukan mukmin yang paling tinggi jabatannya, bukan mukmin yang paling kuat fisiknya saja, tapi kemudian mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya, baik itu kepada dirinya, kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya, terutama lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Tirmidzi, Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik antara kalian semua itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang terpilih di antara semua banyak orang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nominasinya itu bukan pada harta, sekali lagi, bukan pada status sosial, tapi pada ukuran akhlak. Kemuliaan pada dirinya itu diukur dengan kemuliaan akhlaknya seseorang. Makanya ketika seseorang memiliki akhlak yang mulia, tapi kemudian walaupun dia memiliki hanya sekadar manusia yang biasa di masyarakatnya, tapi kemudian itu akan selalu dikenang, akan selalu diingat, akan selalu menjadi buah bibir yang indah yang selalu dinukil dari generasi ke generasi kalau dia memiliki akhlak yang mulia. Rawahu Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Rawahu Hakim dengan sanad yang hasan. Kalau kita melihat keutamaan-keutamaan akhlak di dalam Islam sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah sababun lidukhulil jannah, adalah sebab seseorang bisa masuk surga. Di akhlak yang mulia itu bukan hanya sekadar disenangi orang di dunia, tapi dia akan mengantarkan orang tersebut kepada surga Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya adalah pemimpin di rumah yang paling tertinggi di dalam surga. Inilah Nabi mengatakan, ya, bahwa saya adalah za'im, pemimpin
di sebuah rumah yang paling tertinggi di dalam surga. Pada siapa Nabi SAW menjadi pemimpin? Pada orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, bukan manusia yang kasar, bukan manusia yang keras kepala, bukan manusia yang sombong. Tapi Rasulullah menjadi pemimpin di sebuah rumah di dalam surga yang paling tertinggi bagi manusia-manusia yang baik akhlaknya. Ya, yang baik akhlaknya, yang santun tutur katanya, yang lembut pribadinya, yang suka menolong, yang suka membantu, dan yang tawaduk sesamanya. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah jawaban beliau ketika ditanya tentang apakah yang paling banyak yang menyebabkan manusia ini masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, maka Nabi SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ya, yang banyak menyebabkan manusia bisa masuk ke surga Allah tabaraka wa ta'ala ada dua hal. Yang pertama adalah ketakwaan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Itulah yang akan mengantarkan manusia kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, akhlak yang mulia bukan hanya sekedar menjadi sebab masuk kita ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala, tapi akhlak yang mulia ini di antara keutamaannya adalah sababun li mahabbatillah, sebab di mana kita dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Adakah hal yang mulia daripada seseorang mendapatkan kecintaan Allah, kecintaan Khalik, kecintaan Rabb kita tabaraka wa ta'ala? Inilah tujuan kita, inilah gaya kita, di mana kita mendapatkan cinta, mendapatkan kedudukan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Ahabbu ibadillah, hamba yang paling dicintai Allah siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Rawahu At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Kemudian bukan hanya sekedar kita mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi akhlak yang mulia juga sebab di mana kita akan mendapatkan posisi tempat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat kelak, dan bahkan menjadi sebab kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat nanti tempatnya pada diriku, di hadapanku, di sisiku di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Inilah di antara sebab di mana keutamaan orang yang berakhlak mulia, dia mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan tempat yang dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Bahkan tidak hanya itu, akhlak yang mulia itu adalah akan menjadikan timbangan dia di hari kiamat kelak sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sopan kepada orang, kita memiliki akhlak yang dipuji orang, amanah, kemudian kita orang yang jujur, kemudian orang yang selalu menepati janji, orang yang selalu berbakti kepada orang tua dengan ta'zim, yang menghormati guru, yang memuliakan ahli ilmu, memuliakan para tetangga-tetangganya, para sahabat-sahabatnya. Maka subhanallah, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dari akhlak-akhlak yang mulia, dari kebaikan-kebaikan, dari keagungan-keagungan akhlak tersebut, maka semua itu ahibati fillah, itu akan menjadikan sebab bahwa timbangan kita nanti berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Ya, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan nanti
di hari kiamat kelak daripada akhlak yang mulia. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin. Jadi ternyata ketika kita menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia, maka itu akan menjadi sebab di mana timbangan kebaikan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya sekedar ibadah mahdhah seperti salat, seperti sedekah, seperti siam Ramadan, haji, umrah dan lain sebagainya yang akan bisa membantu ya di dalam timbangan-timbangan kebaikan kita, bukan hanya sekedar zikir yang selalu kita baca, bukan hanya istighfar, bukan hanya sekedar amal-amal zahir atau amal-amal batin, bukan hanya sekedar amal-amal mahdha, ibadah mahdha atau ghairu mahdha, tetapi ternyata kemuliaan akhlak seseorang itu akan menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati fillah, bahkan akhlak yang mulia itu akan mengantarkan orangnya kepada derajat yang paling tinggi, bahkan sampai kepada derajat saimul qaim, orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang mendirikan malam dengan ibadah. Bayangkan akhlak yang kita jaga, yang kita miliki, ya, maka kemudian kita akan sampai kepada derajat as-saimul qaim, yang mengisi siang harinya dengan puasa dan mengisi malam harinya dengan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahar. Sesungguhnya seorang laki-laki akan sampai kepada ya kesempurnaan akhlak, sampai kepada ya tingkat orang yang berpuasa di siang hari dan mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah. Bayangkan itu. Ini yang harus kita ajarkan anak-anak kita. Dan ini yang harus kita contohkan kepada keluarga kita. Kita kepada istri kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita kepada anak-anak kita adalah orang yang paling menjadi qudwah bagi dia. Para guru juga demikian, adalah orang yang paling bisa dicontoh dari sisi akhlak oleh para muridnya. Sahabat kepada sahabatnya, tetangga kepada tetangganya, mesti kita jaga. Karena nilai kita di sisi Allah bukan dilihat dari sisi kayanya kita, bukan dari sisi kedudukan kita, bukan dari sisi status sosial kita, dipandangnya kita, ya di masyarakat kita, bukan. Allah tidak pernah menyebutkan itu. Tapi yang disebutkan adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan akhlak, memiliki ya kesempurnaan dari sisi ya akhlaknya dalam kehidupan. Bahkan subhanallah, bukan hanya sekedar kita akan sampai pada puncak kesempurnaan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhlak yang mulia juga akan menjadi sebab di mana kita akan diberikan usia, ditambahkan umur, diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, husnul khuluq wa husnul jiwari yu'ammirani diyari wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik, kemudian bertetangga dengan cara yang baik kepada tetangga kita, dan itu akan menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan dalam hidup kita di dunia, akan menjadi sebab di mana kita akan dimuliakan ya di dunia dan di akhirat kelak, dan kemudian kita akan diberikan ya tambahan dari keberkahan rezeki dan usia kita. Bayangkan, bukan hanya sekedar orang diberikan kemudahan dalam kehidupan, tetapi kemudian ada keberkahan dari usia kita. Bayangkan orang yang mulia akhlaknya, apabila dia sudah meninggal dunia, apa yang akan menjadi pembicaraan orang yang ditinggalkan? Selalu disebut-sebut, selalu dikenang-kenang, selalu dipuji-puji. Ya, ketika fulan, ya musim-musim seperti ini dia hadir. Ketika fulan dalam keadaan seperti ini dia selalu membantu orang dan seterusnya. Dan itu sangat dikenang, dan itu akan selalu ya
disebut-sebut orang, bahkan lebih panjang dari usia yang ia jalani dalam kehidupan dunia ini. Ahibati fillah, inilah keutamaan-keutamaan ya, tidak akan sempat waktu kita untuk akan membicarakan keutamaan-keutamaan itu. Masih banyak kelebihan-kelebihan, ya, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam Islam tentang kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah Syekh bin Baz rahimallahu taala membuat satu bab, satu pembahasan pada pembahasan yang ke-15 ini tentang di mana kita harus berakhlak, berhias dengan akhlak yang disyariatkan dalam agama kita yang mulia ini. Di antara akhlak yang dianjurkan adalah as-sidq, adalah kita harus jujur di dalam segala hal, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita orang menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang betul di dalam segala hal, ya, tidak menjadi orang-orang yang berkhianat, ya, yang tidak bisa menjaga kebaikan dan amanah-amanah yang ada. Ahibati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berusaha untuk jujur, berusaha dalam ucapan, berusaha dalam sikapnya, maka kemudian sampai pada akhirnya dicatat oleh Allah orang-orang as-siddiqa, ya, orang-orang yang betul jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, ya, daripada itu adalah orang-orang yang selalu berdusta, orang-orang yang selalu berbohong, orang yang apabila sudah berbohong satu kali, maka dia akan selalu, kebohongan itu akan mengantarkan kepada kebohongan berikutnya. Untuk menutupi aib kebohongan, maka dia harus berbohong, dan begitulah seterusnya. Dan kebohongan itu mengantarkan kepada fujur, dan kemudian itu akan mengantarkan dia ke dalam neraka Allah wal iyadu billah. Perlu kita ketahui, as-sidqu, jujur itu adalah tuma'ninah, menghadirkan rasa kenyamanan, ya, menghadirkan rasa ketentraman di dalam hati kita. Adapun kebalikannya, berdusta adalah mengantarkan kepada rasa yang tidak nyaman dalam jiwa kita. Coba, barangkali kita pernah mengalami dua hal ini dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha jujur dalam ucapan kita, jujur dalam sikap kita, baik itu kepada diri kita, ahibati fillah, atau kepada keluarga kita. Adakah orang yang tidak jujur kepada keluarganya? Sangat banyak. Yang selalu mendustai istri, yang selalu berbohong kepada istrinya. Seakan mereka hidup tidak satu rumah, seakan mereka hidup tidak satu atap, ya. Pribadi yang berbeda antara siang dengan malam. Orang yang memiliki dua sikap. Pagi harinya begini, sore harinya begini. Sangat banyak dalam kehidupan. Waliyadzubillah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala jaga kita dan keluarga kita dan generasi kita. Kita hidup apa adanya. Jadi orang yang jujur, yang selalu berkata apa adanya, ya. Dan biasanya orang-orang yang suka berbohong adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang berlebihan. Kenapa takut? Karena dia salah. Dan menutupi kesalahan itu, selalu akan berbohong. Maka di antara hal yang diminta oleh Nabi untuk selalu dijaga dia adalah dari rasa takut. Dan rasa takut itu dekat kepada kesalahan. Maka itulah ketika kita takut di dalam kehidupan kita, maka kita selalu, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti kita jaga dalam kejujuran ini adalah as-sidqu fil kalam, jujur dalam berucap, ya, bicarakanlah, sampaikanlah apa adanya. Ketika itu hak, sampaikan itu hak, jangan dipelintir, ya. Kemudian ketika itu adalah hal yang batil, sampaikan itu batil, ya. Jangan disampaikan sesuatu yang hanya sekedar disukai orang, tapi itu semua akan, ya, memiliki kedudukan, memiliki konsekuensi di hadapan Allah tabaraka wa taala. As-sidqu bil mau'id, ya, jujur di dalam janji, ya. Jujur dalam janji kita.
Kalau kita berjanji, maka tepati. Jangan sampai kita tidak menepati janji kita. Wasidqu fil bai'i wasyira', jujur ketika kita dalam berdagang, ya antum sebagai pedagang dimanapun berada ya, maka katakan ini barang baru, ini barang yang berkualitas, ini kurang, dan ini barang lama, itu sebutkan. Jangan kita mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Karena kalau seandainya laku barang yang Anda jual dengan cara yang dusta, itu tidak akan menambah kebaikan dan keberkahan hidup Anda. Kalaupun Anda banyak dapat untung, bisa jadi untung itu habis dalam sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak bermanfaat, barangkali melahirkan sifat sombong. Dengan keuntungan itu, melahirkan sifat yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Melahirkan orang yang selalu menghabiskan uang, menghamburkan pada hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti akibatnya adalah anak-anaknya diberikan dengan harta yang dihasilkan dari jual beli yang penuh dengan tipuan, itu akan melenceng akhlaknya dan tidak bisa beribadah kepada Allah, dan akan mungkin melawan orang tuanya dan seterusnya. Maka jangan dikira perbuatan Anda, wahai para pedagang, yang mendapatkan keuntungan dengan cara menipu, Anda akan lebih kaya, Anda akan lebih bahagia. Tidak, justru sebaliknya, akan mudah harta itu akan hilang dari tangan Anda, akan mudah habis, akan mudah sirna, dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Ahibati fillah, maka jujurlah dalam segala sikap kita, ya. Kemudian yang mesti kita hindari adalah lawan daripada jujur tersebut adalah berdusta, sebagaimana Nabi mengatakan ayatul munafiqi thalath, di antara tanda orang-orang munafik itu adalah idza hadatsa kadzab atau kadziba, kalau dia berbicara maka dia berdusta, ya, dan dia selalu berkata yang tidak benar. Ahibati fillah, ya, wa min a'dhamil kadzib, di antara dusta yang paling besar di dalam Islam apa? Dusta atas nama Allah dan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dusta yang paling tertinggi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis muttafaqun alaihi. Orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan sunnah Nabi SAW, tapi dikatakan ini bukan perintah Nabi, tapi dianggap perintah Nabi SAW. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara bid'ah, tapi disebut bagian daripada agama. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini akan berakibat fatal bagi dia di akhirat kelak. Nabi mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar, artinya dia telah menyiapkan tempatnya di dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Apabila kita tidak tahu dalam perkara agama, katakan tidak tahu, karena mengatakan tidak tahu nisful ilmi, separuh ilmu. Ya. Jangan menjadi orang yang tahu seluruh perkara sehingga bisa dijawab dengan cara yang retorikanya, dijawab dengan akalnya. Jangan. Katakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Tidak aib bagi seorang alim, seorang ustaz, seorang pendidik, ya, mengatakan tidak tahu, karena manusia ini bukanlah lautan ilmu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, bukan. Kita manusia yang banyak kekurangan. Maka di antara akhlak yang mulia adalah di mana kita menjaga lisan kita, tidak berdusta atas nama Allah dan tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa minal kadhib al-kadhbu fil hadits, di antara bentuk dusta juga adalah berdusta di dalam ucapan kita. Wa ba'dun nasi yatasahalu fil kadhib bal fil mizah, bahkan orang berdusta sampai pada candaan. Bayangkan, kita tidak boleh bercanda dalam keadaan berdusta, ya. Dalam canda pun kita tidak boleh berdusta. Bayangkan itu, Islam begitu menjaga kita dalam hal-hal yang sifatnya adalah, ya, candaan, tawaan, tidak boleh kita berdusta. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fil jannah liman tarakal kadhib walau kana maziha.
Saya adalah pemimpin di sebuah rumah yang paling tertinggi di dalam surga bagi orang yang meninggalkan dusta dan bagi orang yang meninggalkan canda dalam keadaan berdusta. Maka itu ikhwani, tinggalkanlah seluruh yang namanya dusta. Katakan apa adanya, katakan yang sejujurnya dan sebenarnya sehingga kita selamat dari dosa yang sangat hina ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wailun, celaka bagi siapa? Lilladzi yuhaddits, bagi orang yang bicara fayakdzib, lalu kemudian dia berdusta. Liyudhika bihil qaum wa wailun lahu wa wailun lah. Ya, tujuan dia bicara, tujuan dia berdusta untuk membuat orang ketawa. Nabi doakan celaka dia ini. Waliyadzubillah. Jadi kalau ingin bercanda, canda yang biasa saja. Boleh bercanda, silahkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Di tengah-tengah para sahabat yang selalu menjaga. Tapi kemudian jangan sampai candaan itu menghadirkan dusta dalam ucapan kita. Waliyadzubillah. Oleh ikhwani, syiar kita adalah jujur kepada diri kita, jujur di dalam keluarga kita, kepada anak dan istri kita, jujur kepada sahabat-sahabat kita, jujur kita kepada para pendidik kita, dan jujur kita kepada orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan jaga anak keturunan kita, jaga orang-orang yang kita cintai dari kejujuran. Allah jaga kita selalu dan semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa berkata dengan perkataan yang jujur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.